Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku. Di hidup dalam makna, Alhamdulillah, masih Allah beri kita kesempatan untuk merenung bersama. Di tengah lelah dan sibuknya dunia, kita masih bisa berhenti sejenak untuk mengingat bahwa hidup bukan sekadar tentang kuat bertahan, tapi tentang mengenali kasih Allah di balik setiap ujian yang kita jalani. Semoga siapapun yang sedang mendengarkan ini, dalam keadaan apapun, Allah lapangkan hatinya, lembutkan sabarnya, dan beri ketenangan yang meneduhkan. Saudaraku, ada satu hal yang sering kita lupa ketika hidup terasa begitu berat, bahwa tidak semua kesulitan adalah tanda murka, dan tidak setiap luka adalah bentuk hukuman. Kadang justru di saat kita paling lelah, di saat semua doa terasa tak berjawab, di saat hidup seperti menjauh dari keinginan kita, disitulah Allah sedang memeluk kita dengan cara yang tidak kita pahami. Kita sering berprasangka buruk terhadap kesedihan, padahal bisa jadi kesedihan itu adalah bahasa cinta Allah yang belum kita mengerti. Kita menangis karena merasa ditinggalkan, padahal mungkin untuk pertama kalinya Allah sedang benar-benar ingin kita berbicara hanya kepadanya. Tema ini penting untuk kita renungkan hari ini, karena banyak dari kita sedang melewati masa-masa sulit, entah kehilangan seseorang, merasa doa tak kunjung terjawab, atau menghadapi ujian yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Di tengah semua itu, muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Kenapa hidupku seberat ini, padahal aku sudah berusaha taat? Pertanyaan yang lembut, tapi sering menyakitkan, karena kita tidak sadar bahwa justru dalam beratnya ujian itulah Allah sedang memuliakan, bukan menghukum. Melalui nasihat-nasihat penuh hikmah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita akan belajar memandang ujian bukan sebagai beban, tapi sebagai jalan rahasia yang hanya Allah siapkan untuk hamba-hamba yang Ia cintai lebih dalam. Kalau video ini nanti menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan like, komen, subscribe, atau berbagi ke orang yang sedang berjuang, bukan untuk menaikkan angka, tapi agar setiap pesan ini bisa menjadi penolong bagi hati yang hampir menyerah, dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita duduk bersama sejenak. Turunkan semua beban pikiran, tarik napas perlahan, dan biarkan hatimu tenang. Kita akan berjalan pelan-pelan, menyelami satu hal yang kadang kita takut bicarakan. Mengapa Allah justru menguji hamba-hamba yang Ia cintai lebih berat daripada yang lain? Kadang kamu bertanya dalam hati, kenapa aku yang diuji seberat ini? Kamu lihat sekeliling, banyak orang hidupnya tampak lebih ringan. Ada yang jarang berdoa tapi rezekinya lancar. Ada yang hidupnya santai tapi jalannya seolah dimudahkan. Sementara kamu sudah berusaha, sudah menahan sabar, tapi tetap datang ujian demi ujian. Dan di momen seperti itu, hati mulai bergetar. Kamu mulai merasa kecil di hadapan kehidupan. Kadang muncul rasa kecewa yang tak terucap. Ya Allah, apa Engkau sedang marah padaku? Apa Engkau tidak melihat aku berusaha? Tapi mungkin justru sebaliknya. Mungkin justru karena Allah memperhatikanmu, Ia tidak membiarkan hidupmu tanpa gelombang. Mungkin karena Allah sayang padamu, Ia tidak mau imanmu menjadi datar, tanpa perjuangan, tanpa kedewasaan. Ujian itu bukan tanda kebencian. Ia bisa jadi adalah bentuk perhatian paling lembut dari Allah. Seperti seorang guru yang tahu murid mana yang siap diuji, atau seorang ayah yang tahu anak mana yang sudah cukup kuat untuk belajar mandiri. Allah tahu kekuatan hatimu, Ia tahu kedalaman sabarmu, dan Ia tahu, tanpa ujian, kamu mungkin tidak akan pernah menyadari betapa tegar hatimu sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata dengan sangat indah, ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia akan mendidiknya dengan ujian. Bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menyucikannya. Lihatlah bagaimana beliau memakai kata mendidik, bukan menghukum. Karena bagi para kekasih Allah, ujian adalah madrasah, sekolah ruhani tempat hati ditempa agar menjadi bersih dari segala yang selain Allah.
Allah tidak sedang menghancurkanmu dengan cobaan. Ia sedang menyiapkanmu, mendidikmu agar imanmu bukan sekadar di lisan, tapi juga mengakar di hati. Mendidikmu agar cinta kepadanya tidak tergantung pada keadaan yang mudah. Mendidikmu agar hatimu bisa tetap tenang, bahkan saat semua yang kamu genggam perlahan dilepaskan satu persatu. Ujian adalah cara Allah menyentuh hamba-hamba pilihannya dengan kasih sayang yang lebih dalam dari sekadar nikmat. Karena jika kebahagiaan membuatmu bersyukur, maka ujianlah yang mengajarkanmu makna ketulusan. Syekh Abdul Qadir pernah menjelaskan bahwa ujian adalah pintu menuju ma'rifah. Artinya, seseorang tidak akan benar-benar mengenal Allah sampai ia merasakan bagaimana Allah menuntunnya dalam keadaan sulit. Sebab, di saat itulah kebergantunganmu diuji, keikhlasanmu diukur, dan cintamu kepadanya dipertanyakan. Dan justru di titik-titik itulah, saat kamu merasa lemah, lelah, dan tidak berdaya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Latif, yang lembut, sebagai Ar-Rahman, yang selalu menyayangi, dan sebagai Asy-Syabur, yang sabar menunggu hambanya kembali. Namun disinilah banyak dari kita keliru. Kita sering mengira bahwa cinta Allah hanya tampak lembut, hanya hadir dalam hal-hal manis dan menenangkan. Padahal, kasihnya juga bisa datang dalam bentuk kehilangan, kesakitan, dan kesulitan. Bukankah hujan pun, meski terasa dingin dan berat, justru menumbuhkan kehidupan? Begitu pula ujian, ia menumbuhkan hati yang lebih dalam, iman yang lebih teguh, dan pandangan yang lebih luas. Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah bagi orang yang dicintainya. Ia justru menjanjikan penyertaannya di jalan yang sulit, karena di sanalah cinta diuji, bukan dengan kata, tapi dengan kesetiaan. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa tidak semua yang terlihat seperti azab benar-benar azab. Kadang justru di balik yang tampak menyakitkan, tersimpan hikmah besar yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersabar. Maka ketika hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menuduh bahwa Allah sedang murka. Bisa jadi Allah sedang berbicara denganmu melalui cara yang paling lembut, tapi paling jujur, melalui ujian. Saudaraku, mungkin kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dibentuk. Ada perbedaan antara ditinggalkan dan dibentuk. Kalau ditinggalkan, berarti Allah pergi dan tidak peduli. Tapi kalau dibentuk, berarti Allah sedang hadir, hanya saja dengan cara yang berbeda. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan. Ketika doamu belum dijawab, mungkin Allah sedang memperpanjang waktumu untuk mendekat, bukan karena ia lupa, tapi karena ia rindu. Ketika langkahmu terasa berat, mungkin Allah ingin kamu melangkah dengan kesadaran yang lebih dalam. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diajak naik ke tingkat berikutnya dalam cinta dan keimanan. Ingatlah, tidak ada satupun cobaan yang datang tanpa izin Allah, dan tidak ada satupun izin Allah yang tidak membawa kebaikan, meski kamu belum mengerti sekarang. Dan bentuk cinta Allah seringkali tidak terasa manis di awal, tapi selalu indah di akhir. Lihatlah bagaimana semua yang dulu menyakitimu, pada akhirnya membentukmu menjadi lebih bijak. Lihatlah bagaimana setiap luka perlahan berubah menjadi pelajaran. Dan bagaimana setiap kehilangan ternyata membuka ruang untuk sesuatu yang lebih dekat dengan Allah. Cinta Allah bukan tentang membuat hidupmu tanpa air mata. Cinta Allah adalah tentang membuat setiap air matamu punya makna. Maka, jika kamu sedang diuji hari ini, jangan merasa Allah sedang menjauh. Mungkin ia sedang lebih dekat dari yang kamu kira. Hanya saja kamu belum cukup tenang untuk merasakannya. Tenangkan hatimu, karena setiap ujian yang datang dari Allah adalah caranya berkata, "Aku tahu kamu mampu, aku tahu kamu siap. Aku ingin melihatmu kembali kepadaku dengan hati yang lebih bersih." Dan disitulah rahasianya, bahwa ujian bukan tanda Allah membenci, tapi bukti bahwa ia masih memperhatikanmu dengan penuh kasih. Dan justru dari sinilah kita akan memahami sesuatu yang lebih dalam lagi, bahwa semakin kuat iman seseorang, semakin dalam pula ujian yang Allah percayakan kepadanya, karena cinta yang besar selalu membawa tanggung jawab yang besar pula. Orang yang beriman bukan dijauhkan dari masalah, tapi justru didekatkan pada sumber kekuatannya, Allah.
Kadang kita berpikir, kalau kita beriman, hidup akan menjadi lebih ringan. Kalau kita rajin berdoa, jalan akan lebih mudah. Kalau kita taat, maka segala sesuatu akan terasa tenang. Padahal, kenyataannya seringkali berbeda. Justru setelah kita mulai mendekat kepada Allah, setelah kita mulai menata hati dan meninggalkan maksiat, ujian datang satu demi satu, bahkan lebih berat dari sebelumnya. Lalu muncul tanya di hati, bukankah aku sedang berusaha jadi lebih baik? Kenapa justru sekarang rasanya lebih sulit? Saudaraku, itulah tanda bahwa imannya sedang tumbuh. Sebab keimanan tidak tumbuh di taman yang tenang, tapi di tanah yang diguncang. Dan semakin dalam akar imanmu, semakin kuat pula angin yang Allah tiupkan untuk menguji keteguhannya. Jadi ketika hidupmu terasa makin berat setelah kamu memilih jalan Allah, jangan salah paham. Itu bukan tanda kamu salah jalan. Itu tanda bahwa kamu sedang naik tingkat. Allah sedang mendidik hatimu, agar bukan hanya mengenal namanya, tapi benar-benar hidup dengannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, derajat para kekasih Allah diukur dari seberapa besar mereka mampu bersabar dalam kesempitan. Kalimat ini seperti kunci rahasia dari seluruh perjalanan spiritual, karena di dunia ini, ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan pada banyaknya harta, banyaknya ilmu, atau luasnya pengaruh, tapi pada seberapa dalam kesabarannya di tengah kesempitan. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa kesabaran bukan berarti pasif atau menyerah. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap tenang ketika hati ingin berontak. Sabar adalah tetap berpegang pada janji Allah meski logika belum melihat jalan keluar. Dan kesabaran seperti itu, kesabaran yang matang, tidak tumbuh begitu saja. Ia tumbuh melalui ujian demi ujian. Semakin Allah ingin meninggikanmu, semakin dalam pula kesabaran yang harus kamu pelajari. Ujian, dalam pandangan para wali, bukan bentuk penolakan. Ia adalah panggilan dari Allah, sebuah undangan agar kamu semakin mengenal siapa Tuhanmu sebenarnya. Karena hanya ketika kamu diuji, kamu akan benar-benar tahu siapa yang kamu percaya dan sejauh mana kamu menyerahkan hidupmu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang seperti mereka, lalu yang seperti mereka. Hadits ini seperti cahaya yang menjelaskan semuanya, bahwa beratnya ujian bukan berarti Allah menjauh. Justru semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin besar ujian yang ia tanggung. Ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menampakkan siapa yang benar-benar teguh di jalannya. Kita sering salah paham terhadap ujian. Kita mengira ujian itu datang untuk membuat kita jatuh. Padahal, ujian itu datang untuk menunjukkan di mana letak kekuatan kita sebenarnya. Seperti emas yang harus dipanaskan agar kemurniannya tampak. Demikian juga iman. Ia diuji agar yang palsu dan yang tulus bisa dibedakan. Ketika seseorang masih berada di permukaan iman, Allah tidak akan memberikan ujian besar karena ia belum siap. Tapi ketika imannya mulai mendalam, ketika hatinya sudah mulai mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka ujian datang bukan untuk melemahkan, tapi untuk menampakkan kualitas itu. Ujian adalah cermin. Di dalamnya, Allah memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita mencintainya hanya ketika hidup mudah, atau kita tetap mencintainya ketika hidup berat? Dan sesungguhnya, ketika Allah menguji hamba yang beriman, itu artinya Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat dan seluruh alam betapa teguhnya hati seorang hamba yang mencintainya. Maka, jangan takut pada ujian. Takutlah kalau hidupmu tidak diuji sama sekali. Sebab bisa jadi Allah tidak melihat ada potensi iman yang perlu ditumbuhkan lagi di dalam dirimu. Kalau kamu diuji lebih berat, bisa jadi karena Allah tahu hatimu lebih kuat dari yang kamu kira. Mungkin kamu tidak menyadari betapa tegarnya dirimu sampai semua yang kamu sandarkan perlahan diambil. Mungkin kamu tidak tahu seberapa sabarnya hatimu sampai kamu terpaksa menunggu tanpa kepastian. Dan mungkin kamu tidak tahu seberapa dalam cintamu kepada Allah sampai kamu diuji untuk tetap bertahan di tengah kehilangan. Allah tahu batas kekuatanmu, bahkan sebelum kamu tahu. Dan karena Ia tahu, Ia memberi ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkanmu kepada dirimu sendiri, siapa kamu sebenarnya.
Kadang kamu mengira kamu tidak mampu, tapi setelah semua terlewati, kamu menyadari sesuatu, bahwa ternyata kamu tidak sendirian, bahwa selama ini setiap detik yang kamu jalani dengan air mata dan doa, ada rahmat Allah yang menjaga dari balik tirai yang tak terlihat. Maka, jangan iri pada orang yang hidupnya tampak mudah. Bisa jadi, kamu sedang berjalan di jalan yang Allah pilih untuk kekasih-kekasihnya. Jalan yang memang berat, tapi berujung pada perjumpaan yang paling indah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dan tenang. Dan disitulah kamu akan menyadari bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kemampuan menahan sakit, tapi dari kesadaran siapa yang menggenggam hidupmu. Sebab setiap kali kamu berkata dalam hati, "Aku tidak sanggup," ada suara lembut dari langit yang menjawab, "Kau tidak sendiri, aku bersamamu." Dan disitulah rahasia terdalam dari semua ujian terungkap, bahwa sebenarnya setiap ujian adalah bahasa rahasia antara Allah dan kekasihnya. Ada kalanya Allah berbicara, tapi bukan lewat kata, melainkan lewat peristiwa. Kamu mungkin tidak pernah mendengar suara dari langit, tidak pernah melihat tanda besar di depan matamu, tapi tiba-tiba sesuatu dalam hidupmu berubah. Orang yang kamu andalkan pergi, rencana yang kamu susun gagal, pintu yang kamu yakini terbuka tiba-tiba tertutup rapat. Dan di antara semua kejadian itu, ada rasa yang sulit dijelaskan. Seolah-olah Allah sedang berbicara sesuatu padamu, tapi bukan dengan kalimat, melainkan dengan arah hidup yang Ia ubah. Saudaraku, kadang Allah tidak berbicara lewat kata-kata karena kata bisa salah ditafsirkan. Ia berbicara lewat rasa, lewat keadaan, lewat kejutan yang membuatmu berhenti sejenak dan berpikir. Itulah caranya mengajakmu berdialog tanpa suara, agar kamu tak sekadar mendengar, tapi merasakan. Ujian itu bukan sekadar cobaan, ia adalah bahasa rahasia antara Allah dan hati yang Ia pilih untuk memahaminya lebih dalam. Bagi hamba yang dekat dengannya, ujian bukan sekadar peringatan, melainkan panggilan cinta yang halus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia tidak selalu mengajaknya bicara lewat nikmat, tapi justru lewat kehilangan, kesempitan, atau hal-hal yang membuat hati kembali bergantung hanya padanya. Nikmat membuat banyak orang bersyukur, tapi ujian membuat hamba yang dicintai menjadi lebih jujur dalam cintanya. Karena di saat senang, banyak orang menyebut nama Allah, namun di saat sedih, hanya yang benar-benar mengenal Allah yang masih menyebutnya dengan penuh cinta. Allah tidak butuh kata dari lidahmu. Ia ingin mendengar jeritan lembut dari hatimu. Ia ingin melihat apakah di tengah sakit dan kecewa, kamu masih mengingatnya dengan lembut seperti dulu saat kamu diberi nikmat. Bagi hamba yang dekat, setiap ujian adalah undangan untuk lebih mengenalnya. Karena Allah tahu, ada pelajaran yang tidak bisa disampaikan lewat ayat yang dibaca, tetapi hanya bisa dimengerti lewat peristiwa yang dirasakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ketika Allah menguji, Ia sedang mengajak hambanya berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti hati yang mengenalnya. Kata-kata ini terasa begitu lembut, tapi karena Allah tidak berbicara dengan semua orang lewat ujian, ada yang diuji tapi tidak paham maknanya. Ada pula yang diuji, lalu hatinya terbuka dan berkata, "Ya Allah, aku tahu Engkau sedang menegurku dengan kasih." Bahasa Allah tidak selalu berupa kata, kadang Ia berbicara dengan menunda sesuatu, dengan membiarkan hatimu kecewa, atau dengan menutup jalan yang kamu kira terbaik. Tapi semua itu bukan tanda, Ia tak peduli. Itu tanda Ia ingin kamu kembali berbicara dengannya dalam bahasa yang paling jujur, doa, air mata, dan ketundukan. Mungkin kamu tidak mendengar suaranya, tapi setiap luka adalah kalimat yang Ia tulis khusus untukmu. Coba lihat kembali hidupmu perlahan. Ada peristiwa yang membuatmu berhenti. Ada kegagalan yang ternyata menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Ada kehilangan yang justru membawamu kembali bersujud dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu semua adalah surat cinta yang Allah kirim tanpa amplop. Pesan yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Ketika kamu menangis karena dunia terasa berat, barangkali Allah sedang berkata lembut, "Aku ingin kamu bicara denganku malam ini."
Ketika kamu merasa dikhianati oleh manusia, barangkali Allah sedang berbisik, aku ingin kamu belajar bahwa cinta sejati tidak pernah berkhianat, karena itu aku. Dan ketika kamu kehilangan sesuatu yang kamu sayang, barangkali Allah sedang menulis pelajaran yang akan kamu pahami beberapa tahun lagi, bahwa kehilangan hari ini adalah penyelamatan yang kamu butuhkan kemarin. Setiap peristiwa adalah huruf dalam kalimat cinta Allah. Hanya saja, kebanyakan dari kita terlalu sibuk mengeluh, hingga tak sempat membaca maknanya. Dan siapapun yang membaca ujian dengan hati, akan mendengar panggilan lembut di baliknya, karena ujian bukan sekadar tentang sabar, tapi tentang menyadari siapa yang sedang berbicara lewat ujian itu. Jika kamu melihat ujian hanya sebagai beban, kamu akan lelah. Tapi jika kamu melihatnya sebagai dialog antara dirimu dan Allah, kamu akan merasa tenang, karena ternyata kamu tidak sedang dihukum, tapi sedang diajak bicara dengan cara yang paling indah. Maka setiap kali kamu diuji, jangan hanya bertanya, kenapa ini terjadi? Cobalah bertanya, apa yang Allah sedang katakan padaku lewat semua ini? Barangkali di balik tangisanmu hari ini, ada kalimat cinta dari Allah yang berkata, aku tahu hatimu letih, tapi aku ingin kamu tahu, aku masih di sini. Dan disitulah rahasia terdalam dari ujian terungkap, bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap air mata adalah bahasa rahasia antara Allah dan kekasihnya. Dan kadang, bahasa itu menjadi semakin lembut, sampai Allah seakan menyembunyikan dirinya di balik ujian, agar kamu mencarinya lebih dalam lagi. Pernahkah kamu merasa doamu seperti tidak dijawab, padahal kamu sudah berusaha sebaik mungkin? Kamu berdoa dengan air mata, kamu berjuang dengan sepenuh tenaga, kamu berusaha menjaga iman di tengah semua kesulitan, tapi yang datang justru kesunyian. Tidak ada tanda, tidak ada jawaban, tidak ada keajaiban seperti yang kamu harapkan. Dan di titik itu, kamu mulai merasa, mungkin Allah sedang jauh, mungkin doa ini tidak cukup tulus, mungkin aku memang tidak pantas untuk dikabulkan. Lalu hati perlahan terasa hampa. Bukan karena hilangnya harapan, tapi karena hilangnya rasa kehadiran Allah di dalam doa itu. Namun, saudaraku, tidakkah kamu sadari bahwa bahkan rasa tidak dijawab itu pun adalah bentuk perhatian darinya? Sebab, jika Allah benar-benar meninggalkanmu, kamu tidak akan lagi peduli apakah doa itu dijawab atau tidak. Kamu tidak akan lagi merasa kehilangannya, tapi kenyataannya, kamu masih mencarinya, masih menunggunya, masih berharap padanya, dan itulah bukti bahwa dia masih ada di hatimu. Itu bukan karena Allah menjauh, justru karena ia ingin kamu mencarinya lebih dalam lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kadang Allah menarik diri seolah menjauh dari hambanya, bukan karena marah, tapi karena rindu. Allah ingin hambanya tidak sekadar berdoa karena kebiasaan, tapi karena cinta. Ia ingin kamu bukan hanya mengucapkan kalimat doa, tapi juga mencari wajahnya di dalam doa itu. Sebab ada perbedaan antara orang yang meminta pertolongan Allah dengan orang yang mencari Allah di balik pertolongan itu. Orang pertama ingin masalahnya selesai. Orang kedua ingin hatinya dipertemukan dengan Tuhannya. Dan itulah yang Allah kehendaki saat ia menyembunyikan diri di balik ujian, agar kamu tidak hanya mencari solusi, tapi mencarinya. Kadang Allah menunda jawaban, karena ia ingin kamu menikmati proses mencintainya dalam penantian. Kadang ia membuatmu menangis, agar air mata itu menjadi bahasa paling jujur dari cinta seorang hamba yang sedang kembali. Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Perhatikan, Allah tidak berkata, katakan kepada mereka bahwa aku dekat, tapi ia berfirman langsung, tanpa perantara, sesungguhnya aku dekat. Ayat ini seperti pelukan bagi setiap hati yang sedang kehilangan arah, bahwa Allah tidak pernah jauh, tidak pernah menghilang, tidak pernah memalingkan wajahnya darimu. Hanya saja, kadang kita terlalu sibuk memandang ke arah lain, hingga lupa bahwa ia masih di tempat yang sama, dekat. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk selalu kuat. Ia hanya meminta satu hal, jangan berhenti mencarinya.
Karena kedekatan dengan Allah bukan sesuatu yang harus dicapai, tapi sesuatu yang cukup disadari. Kadang jarak yang kamu rasakan bukan karena Allah hilang, tapi karena kamu belum cukup tenang untuk menyadari kedekatannya. Seperti seseorang yang mencari bayangan di bawah sinar matahari, padahal ia sendiri sedang berdiri di dalam cahaya itu. Kita sering merasa Allah tidak hadir, padahal yang tidak hadir sebenarnya adalah ketenangan kita. Hati yang gelisah sulit mengenali Allah, karena pandangannya tertutup oleh kekhawatiran dan prasangka. Allah tidak pergi kemanapun, tapi hatimulah yang sedang berlari jauh. Syekh Abdul Qadir berkata, jika engkau merasa jauh dari Allah, maka jangan mencari di langit, carilah di dalam hatimu. Sebab Allah tidak berjarak dari hambanya, yang berjarak hanyalah perhatianmu kepadanya. Maka tugas kita bukanlah menemukan Allah di luar, tapi menenangkan diri agar bisa melihat bahwa ia tidak pernah pergi. Ketika hati kembali tenang, maka rasa jauh itu perlahan hilang. Dan kamu akan menyadari bahwa ternyata Allah selama ini ada, menemanimu dalam diam, menunggu kamu berhenti panik agar bisa mendengarnya. Ujian sering membuatmu berhenti di luar pintu rahmat, padahal Allah sudah menunggumu di dalam. Kadang kita berhenti hanya karena kecewa. Sudahlah, aku sudah berdoa, tapi tak ada hasil. Padahal bisa jadi, pintu rahmat itu tidak benar-benar tertutup. Kamu hanya berhenti mengetuk terlalu cepat. Allah tidak sedang menutupmu dari rahmatnya. Ia sedang melatih kesabaranmu agar kamu bisa masuk dengan rendah hati. Karena pintu itu tidak terbuka untuk orang yang tergesa, melainkan untuk hati yang tenang, yang tahu bagaimana caranya menunggu dengan cinta. Mungkin kamu belum melihat jawaban doa hari ini, tapi coba perhatikan. Ada kedewasaan yang tumbuh di dalam dirimu. Ada iman yang mulai lebih kuat. Ada hati yang lebih lembut terhadap orang lain. Dan itu semua adalah rahmat yang datang dari doa yang kamu anggap belum dikabulkan. Kadang Allah tidak memberi apa yang kamu minta, karena ia sedang memberi sesuatu yang lebih berharga, rasa cukup dan kedekatan dengannya. Dekatilahnya bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu butuh. Kedekatan dengan Allah tidak pernah lahir dari kesempurnaan, tapi dari pengakuan akan kelemahan. Orang yang merasa paling lemah justru seringkali menjadi yang paling dekat dengan Allah, karena mereka tahu kepada siapa harus bersandar. Jangan tunggu hidupmu tenang baru mendekat kepada Allah. Justru dalam keadaan tidak tenang itulah, kedekatan dengannya terasa paling nyata. Jika hari ini kamu merasa Allah menjauh, maka jangan menyerah. Tenangkan hatimu, ambil napas, dan katakan dengan lembut, "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pergi. Aku hanya ingin belajar untuk lebih percaya padamu." Dan perlahan, kamu akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, rasa hangat, lembut, dan damai. Tanda bahwa Allah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya sedang menyembunyikan diri agar kamu kembali mencarinya dengan cinta yang lebih dalam. Dan di saat kamu mulai menemukan Allah kembali dalam tenangnya hati, kamu akan menyadari satu hal yang lebih halus, bahwa setiap luka yang pernah kamu alami, setiap air mata yang pernah jatuh, ternyata adalah alat yang Allah gunakan untuk menyucikan hatimu. Tidak semua luka adalah hukuman. Ada luka yang justru menyembuhkan jiwa. Kadang, yang paling menyakitkan bukan pukulan dari luar, tapi perasaan kehilangan di dalam. Kehilangan seseorang, kehilangan arah, kehilangan rasa aman yang dulu begitu kuat. Kamu mungkin berpikir, kenapa aku harus melalui ini? Kenapa hati yang sudah berusaha ikhlas masih juga disakiti? Kenapa orang yang tidak jahat justru mengalami ujian begitu berat? Namun, ada rahasia besar di balik setiap luka yang datang dari Allah. Ia tidak pernah meneteskan rasa sakit tanpa maksud yang mulia. Setiap luka yang Ia izinkan pasti memiliki tugas untuk membersihkan, memperhalus, dan menyucikan bagian dari hati yang sebelumnya tertutup oleh hal-hal dunia. Dan disitulah keindahan cinta Allah, bahwa terkadang Ia harus membuatmu menangis agar kamu sembuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, hati tidak akan murni sebelum Allah menggoresnya dengan ujian. Kata menggores di sini terasa tajam,
tapi juga indah, karena setiap goresan dari Allah bukan untuk melukai, melainkan untuk mengikis kotoran yang menempel pada hati. Hati yang belum pernah diuji, seringkali belum mengenal dirinya sendiri. Ia belum tahu apa yang benar-benar ia cintai, belum tahu sejauh mana ia bergantung kepada Allah, dan belum tahu seberapa dalam makna sabar yang sesungguhnya. Maka Allah datang, bukan dengan hukuman, tapi dengan pendidikan ilahi yang disebut ibtila, yaitu ujian yang membersihkan. Ujian bukan berarti Allah marah, justru sebaliknya. Itu tanda bahwa Allah ingin hatimu kembali murni seperti dulu saat pertama kali mengenalnya, lembut, polos, dan hanya bergetar karenanya. Luka adalah cara Allah menuliskan pelajaran di tempat yang paling dalam, hati, karena ilmu yang masuk lewat telinga bisa dilupakan, tapi pelajaran yang masuk lewat luka akan selalu diingat oleh jiwa. Allah tidak ingin menghancurkanmu, Ia hanya ingin menghapus karat dunia dari hatimu. Karat dunia itu bisa berupa kesombongan halus yang tidak kamu sadari. Kadang berupa rasa memiliki yang terlalu kuat terhadap sesuatu yang seharusnya kamu titipkan. Kadang berupa cinta kepada dunia yang kamu kira sederhana, tapi perlahan menggerus cintamu kepada Allah. Maka Allah datang dengan cara yang lembut namun tegas. Ia gores hatimu, agar kamu sadar bahwa semua yang kamu pegang di dunia ini hanya titipan, dan satu-satunya yang benar-benar milikmu hanyalah hubunganmu dengannya. Terkadang, Allah mengambil sesuatu bukan karena Ia ingin menghukummu, tapi karena Ia ingin kamu melihat bahwa di balik semua itu ada dirinya, satu-satunya yang tidak pernah pergi. Syekh Abdul Qadir pernah berkata, Allah tidak menginginkan dunia dari hambanya. Ia hanya ingin hatinya, tapi hati itu tidak bisa bersih sampai dunia disingkirkan darinya. Maka setiap luka yang kamu alami bukanlah penghapusan, melainkan pembersihan. Seperti air wudhu yang dingin tapi menyegarkan. Begitu pula ujian, kadang terasa pedih, tapi meninggalkan hati yang bersih setelahnya. Barangkali itulah sebabnya ujianmu begitu tajam. Karena hatimu terlalu berharga untuk dibiarkan buram. Allah tidak memberi cobaan sembarangan. Ia memilih siapa yang Ia percayai untuk memikulnya. Dan jika kamu hari ini merasakan beban yang begitu dalam, itu karena Allah tahu ada sesuatu yang lebih indah yang bisa lahir dari hatimu setelah semua ini. Kamu tahu, tidak semua orang dipilih untuk dibersihkan lewat luka. Sebagian cukup dengan nasihat, sebagian lagi cukup dengan teguran kecil. Tapi bagi hati yang Allah kehendaki untuk menjadi lembut dan bercahaya, Ia pilih jalan yang lebih dalam, jalan yang disebut tazkiyah, penyucian jiwa. Mungkin kamu tidak memintanya, tapi Allah melihat potensi dalam dirimu yang kamu sendiri belum lihat. Ia melihat bahwa di balik semua kesedihan, ada kemampuan untuk mencintainya lebih dalam, untuk memahami orang lain lebih tulus, dan untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Dan semua itu hanya bisa lahir lewat luka yang didampingi oleh cinta Allah. Maka jangan benci pada luka, peluklah ia seperti kamu memeluk proses penyembuhan. Karena di balik perihnya, Allah sedang bekerja, membentuk hati yang akan lebih tenang, lebih peka, dan lebih dekat dengannya. Sakit yang datang dari Allah tidak pernah sia-sia. Ia selalu membawa pulang hati yang lebih bersih. Sakit itu seperti hujan, menetes pelan, membasahi, lalu membersihkan tanah yang kering. Begitu pula ujian, ia datang perlahan, tapi membawa kehidupan baru di dalam dirimu. Setiap air mata yang kamu jatuhkan di jalan Allah tidak pernah hilang tanpa makna. Allah menampungnya sebagai saksi bahwa kamu sedang menempuh perjalanan penyucian yang hanya dipahami oleh hamba-hamba pilihan. Dan kelak, ketika kamu menoleh ke masa lalu, kamu akan berkata, Alhamdulillah, luka itu tidak membunuhku, tapi justru membuatku mengenal Allah lebih dalam. Karena sejatinya, tidak ada luka yang sia-sia jika ia mengantarkanmu pulang ke Allah. Dan tidak ada ujian yang berat jika di dalamnya kamu menemukan ketenangan karena yakin. Allah tidak sedang menghukumku, Ia sedang menyucikanku. Dan ketika hatimu sudah mulai bersih, kamu akan melihat betapa setiap ujian besar selalu diiringi kedudukan besar pula di sisi Allah. Sebab hamba yang diuji berat akan diberi derajat yang tak diketahui manusia.
Tidak semua derita terlihat indah di dunia, tapi Allah mencatat semuanya di tempat yang lebih tinggi. Seringkali, orang yang paling mulia di sisi Allah justru tidak dikenali di bumi. Mereka tampak biasa, kadang bahkan tampak lemah. Hidup mereka penuh kesederhanaan, penuh luka, penuh perjuangan yang tidak dilihat siapapun, tapi langit mengenal nama mereka. Ada orang yang setiap harinya menahan sabar tanpa keluhan. Ada yang menanggung sakit bertahun-tahun tapi tetap tersenyum. Ada yang terus berbuat baik kepada orang yang melukainya. Dan mungkin mereka tidak terkenal, tidak viral, bahkan tidak disebut-sebut oleh manusia. Namun di sisi Allah, mereka termasuk hamba yang tinggi derajatnya. Saudaraku, tidak semua kemuliaan itu terlihat dari penampilan, jabatan, atau status di dunia. Ada kemuliaan yang hanya diketahui oleh Allah karena lahir dari kesabaran yang hanya Allah yang menyaksikannya. Para kekasih Allah mungkin terlihat lemah di mata manusia, tapi di sisi Allah mereka sedang ditinggikan derajatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa Allah memiliki cara sendiri untuk mengangkat hamba-hambanya. Kadang bukan dengan pujian, tapi dengan cobaan. Bukan dengan kelimpahan, tapi dengan kesempitan. Bukan dengan keagungan di dunia, tapi dengan kejernihan hati yang dicetak melalui kesabaran. Allah menyiapkan derajat yang tinggi di sisinya, tapi jalan menuju ke sana bukan jalan yang ramai. Itu jalan sunyi yang penuh ujian, di mana setiap langkah adalah pengorbanan yang tidak dilihat orang lain. Sebab Allah tidak menilai hasilmu di dunia, Ia menilai kesungguhan hatimu saat berjuang. Allah tidak mengukur kemuliaan dari seberapa besar namamu dikenal, tapi dari seberapa kuat kamu tetap beriman ketika tidak ada yang tahu apa yang sedang kamu hadapi. Syekh Abdul Qadir berkata dalam Futu Al-Ghaib, tidak ada yang lebih dekat kepada Allah daripada hamba yang diuji, lalu tetap ridha dan sabar, karena ia tahu siapa yang sedang mengujinya. Maka jangan heran jika hidupmu berat, karena mungkin kamu sedang melalui jalan yang sama yang pernah dilewati para kekasihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung pada besarnya ujian, dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Ia menguji mereka. Hadis ini bukan hanya peringatan, tapi juga penghiburan bagi setiap hati yang sedang bertahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata bahwa Allah mencintai hamba karena ibadahnya banyak atau karena hidupnya tenang, tapi karena mereka mampu bertahan di tengah ujian yang besar. Artinya, semakin besar ujian yang kamu tanggung, semakin besar pula cinta dan perhatian Allah yang sedang bekerja dalam hidupmu. Kamu mungkin merasa terluka, tapi Allah melihatmu sedang naik derajat. Kamu mungkin merasa kehilangan, tapi Allah sedang mengganti dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya di sisinya. Dan kamu mungkin merasa sendiri, tapi malaikat-malaikat di langit sedang menyebut namamu dengan lembut. Ini dia, hamba yang sabar, yang Allah banggakan di hadapan kami. Kamu tidak perlu membuktikan keteguhanmu pada manusia. Cukup pada Allah yang menguji. Kita hidup di zaman di mana banyak orang ingin terlihat kuat di depan manusia, tapi Allah tidak memerlukan tampilan itu. Ia hanya ingin melihat hatimu tetap teguh. Bahkan saat tidak ada yang memujimu, ujian itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menimbulkan simpati, melainkan untuk menyingkap siapa yang benar-benar bertahan karena Allah, bukan karena ingin dipandang tabah oleh manusia. Syekh Abdul Qadir pernah menasihatkan muridnya, jika engkau diuji, jangan sibuk menjelaskan pada manusia. Sibuklah menjelaskan pada hatimu bahwa semua ini datang dari Allah dan Allah tidak akan menyakitimu tanpa maksud kasih. Kamu tidak perlu bercerita kepada dunia betapa berat perjuanganmu. Cukuplah Allah yang tahu, karena hanya Dia yang bisa menilai betapa dalamnya luka yang kamu sembunyikan dan betapa besarnya pahala yang Ia simpan di balik kesabaranmu itu. Ujian bukan ajang pembuktian di hadapan manusia, tapi medan pertemuan antara kelemahan hamba dan kekuatan Tuhannya. Dan di titik itu, kamu akan menyadari bahwa tidak perlu siapapun tahu. Cukup Allah yang melihatmu bertahan, dan itu sudah cukup. Ujianmu mungkin tidak dipahami siapapun, tapi Allah melihat setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Terkadang, ada kesedihan yang tidak bisa dijelaskan, air mata yang tidak sempat ditampakkan, doa yang terucap dalam gelap malam ketika semua orang tidur. Dan semua itu, saudaraku,
Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Allah. Setiap tetes air mata yang jatuh di jalan kesabaran dicatat sebagai saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Bahkan jika tidak ada satu manusia pun yang tahu, Allah tahu. Bahkan jika dunia tidak pernah memuji perjuanganmu, Allah memuliakanmu dengan cara yang tidak terlihat mata manusia. Barangkali itulah sebabnya Allah menyimpan kedudukan orang-orang yang diuji di tempat yang tersembunyi, karena kemuliaan mereka bukan untuk dilihat, melainkan untuk dirasakan oleh jiwa yang bersih. Dan mungkin di surga nanti kamu akan melihat orang-orang yang dulu hidupnya penuh ujian, yang tidak terkenal, yang tidak berlimpah harta, tapi mereka duduk di tempat yang tinggi di sisi Allah, dan kamu akan berkata, "Ya Allah, mereka ternyata adalah orang-orang yang dulu sabar tanpa keluhan." Karena bagi kekasih Allah, setiap sakit adalah langkah menuju kedekatan. Tidak ada luka yang sia-sia jika itu membuatmu lebih mengenal Allah. Tidak ada kehilangan yang sia-sia jika itu membuatmu kembali kepadanya. Dan tidak ada kesulitan yang sia-sia jika di dalamnya kamu belajar arti tawakal yang sesungguhnya. Hidup di dunia ini adalah perjalanan spiritual, dan semakin berat langkahnya, semakin tinggi tanjakan yang sedang kamu daki. Sampai akhirnya, di puncak perjalanan itu, kamu menyadari bahwa semua sakit, air mata, dan penantian panjang ternyata hanyalah cara Allah menggandeng tanganmu menuju kedekatan yang hakiki. Maka bersabarlah, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia manapun. Dan ketika hari itu datang, semua rasa sakitmu akan berubah menjadi syukur. Dan setelah semua itu, setelah perjalanan panjang, luka, dan sabar yang terjaga, selalu ada satu hal yang Allah janjikan. Setelah ujian, selalu ada cahaya yang tidak pernah padam. Setiap malam gelap pasti punya fajar. Begitu pula setiap ujian berat yang Allah titipkan. Kadang kita hanya melihat gelapnya malam dan lupa bahwa di baliknya cahaya sedang menunggu giliran untuk datang. Kita fokus pada letihnya perjalanan, pada luka yang belum sembuh, pada doa yang belum dijawab. Kita merasa seolah-olah ini tidak akan berakhir, tapi Allah tidak pernah menciptakan malam tanpa menetapkan waktu terbitnya fajar. Ujian pun begitu. Ia tidak diciptakan untuk selamanya. Ia hanya dititipkan sementara untuk melahirkan sesuatu dalam dirimu, kesabaran, keteguhan, dan kedekatan dengan Allah. Saudaraku, mungkin hari ini hidupmu terasa gelap. Mungkin kamu sedang berada di titik di mana segalanya terasa hilang arah. Tapi ketahuilah, kegelapan itu bukan tanda Allah pergi. Itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk melihat cahaya yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Karena hanya mata yang terbiasa dengan gelap yang bisa benar-benar menghargai cahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan, bersabarlah di tengah ujian, karena setiap badai membawa arah menuju Allah. Kalimat ini sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Beliau tidak berkata setiap badai berakhir dengan tenang, tapi setiap badai membawa arah menuju Allah. Artinya, kadang ujian tidak membuat hidupmu jadi lebih mudah, tapi membuat hatimu jadi lebih dekat. Allah tidak menjanjikan perjalanan yang tanpa badai, tapi Ia menjanjikan panduan di tengah badai. Dan ketika kamu mau bertahan di situ, kamu akan sadar bahwa ujian tidak sedang menjauhkanmu dari kebahagiaan, tapi sedang mengantarmu pada kedewasaan iman dan pada cinta yang lebih jernih kepada Allah. Kamu tahu, tidak ada ujian yang sia-sia. Semua ujian memiliki tujuan yang halus, meski kamu belum bisa melihatnya sekarang. Setiap air mata, setiap kehilangan, setiap luka, semuanya adalah benih yang Allah tanam untuk tumbuh menjadi sesuatu. Kedekatan. Maka bersabarlah, meski terasa panjang, karena kesabaran yang kamu jaga hari ini akan menjadi cahaya yang menerangi langkahmu nanti di dunia dan di akhirat. Kadang kita terlalu fokus pada beratnya jalan, sampai lupa bahwa Allah sudah menunggu di ujungnya. Kita sering menghitung betapa sulitnya ujian yang kita jalani. Berapa lama doa ini belum dikabulkan, berapa kali harapan pupus, berapa banyak rencana gagal. Tapi kita lupa, setiap detik kesabaran itu sedang membawa kita mendekat.
Syekh Abdul Qadir berkata dalam salah satu nasihatnya, siapa yang sabar di bawah kehendak Allah akan melihat keindahan yang tidak dilihat orang yang tergesa. Kadang Allah menunda bukan karena ia tidak mendengar, tapi karena ia tahu jika dikabulkan terlalu cepat, kita belum siap untuk melihat hikmahnya. Ujian itu seperti malam panjang, terasa lama, terasa sepi. Tapi tanpa malam, kita tidak akan pernah tahu betapa indahnya mentari ketika ia terbit. Mungkin kamu sekarang sedang berada di tengah perjalanan, di antara harapan yang belum jadi kenyataan dan doa yang belum mendapat jawaban. Tapi percayalah, Allah tidak pernah lupa jalan ke hatimu. Setiap langkah yang kamu tempuh dalam sabar sedang menuntunmu menuju sesuatu yang lebih indah daripada sekadar selesai dari ujian. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi suatu hari kamu akan berkata, ternyata semua sakit itu memang perlu. Kamu akan melihat ke belakang dan menyadari, semua air mata yang dulu kamu kira sia-sia, ternyata adalah bagian dari proses pembentukan hatimu. Kamu akan sadar, semua kehilangan yang dulu kamu tangisi, ternyata membuka ruang bagi sesuatu yang lebih mulia datang dalam hidupmu. Dan kamu akan berkata dengan penuh syukur, kalau bukan karena luka itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya dekat dengan Allah. Sebab, terkadang Allah harus mengambil sesuatu darimu, agar kamu belajar mencari segalanya hanya padanya. Terkadang Allah membuatmu kecewa pada dunia, agar kamu berhenti berharap pada dunia dan mulai berharap kepadanya. Sabar bukan berarti menunggu tanpa air mata, sabar berarti tetap yakin di tengah air mata. Dan keyakinan itu yang kelak akan menjadi cahaya, cahaya yang tidak padam meski dunia terus berubah. Dan disitulah kamu akan paham, mengapa kekasih Allah diuji lebih berat, karena cinta yang besar selalu diiringi ujian yang besar. Allah tidak ingin kamu hanya mencintainya dengan kata, tapi dengan pembuktian melalui sabar, ridha, dan istiqamah. Ia tidak ingin cintamu hanya diucapkan dalam doa, tapi diwujudkan dalam keikhlasan menjalani takdirnya, meski kadang tak kamu mengerti. Lihatlah para kekasih Allah di sepanjang sejarah. Tidak ada satupun dari mereka yang hidup tanpa ujian, tapi semua dari mereka berakhir dengan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Karena mereka tahu, setiap luka yang Allah izinkan adalah bentuk cinta yang paling lembut. Ujian tidak selamanya membuatmu jatuh. Kadang justru di titik terendah itulah, kamu menemukan versi terbaik dari dirimu, versi yang benar-benar sadar siapa Tuhannya. Dan disitulah cahaya itu lahir. Cahaya yang tidak berasal dari dunia, tapi dari hati yang pernah gelap lalu kembali menemukan Allah. Maka jangan takut pada ujian. Takutlah jika hidupmu terlalu tenang. Sebab bisa jadi, Allah sedang tidak lagi menegurmu dengan cinta. Karena selama kamu masih diuji, itu berarti Allah masih menoleh kepadamu, masih peduli, masih menyiapkan sesuatu yang besar. Jangan berhenti di tengah perjalanan. Setiap luka akan sembuh, setiap gelap akan berganti cahaya, dan setiap sabar akan berbuah keindahan yang tak pernah kamu bayangkan. Dan ketika nanti kamu sampai di titik itu, kamu akan tahu bahwa semua sakit yang pernah kamu lewati, semua air mata yang kamu sembunyikan, semua perjuangan yang kamu jalani dalam diam, ternyata adalah surat cinta panjang dari Allah yang hanya bisa kamu baca setelah kamu selesai membacanya dengan sabar. Dan disitulah perjalanan ini berakhir, bukan dengan kesedihan, tapi dengan pemahaman yang lembut bahwa setiap ujian adalah jalan pulang. Pulang menuju Allah, pulang menuju cahaya yang tidak pernah padam. Kalau ada satu hal yang bisa kita pahami dari semua pembahasan hari ini, maka itu adalah ujian bukan tanda Allah membenci, tapi tanda Allah memperhatikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa semakin dalam cinta seorang hamba kepada Allah, semakin halus pula cara Allah mendidiknya. Dan pendidikan dari Allah seringkali datang bukan dalam bentuk kelembutan, tapi dalam bentuk ujian yang menguatkan jiwa dan membersihkan hati. Allah tidak sedang menghukummu ketika hidup terasa berat. Ia sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, untuk derajat yang tidak diketahui manusia,
untuk kedekatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah diuji dan tetap memilih bersabar. Setiap luka yang pernah kamu alami, setiap air mata yang pernah kamu tahan sendirian, setiap doa yang kamu panjatkan dalam diam, semuanya tidak pernah hilang di sisi Allah. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi Allah tidak pernah lupa pada satupun langkah sabar yang kamu tempuh. Karena bagi kekasih Allah, setiap sakit adalah langkah menuju cahaya, setiap kehilangan adalah jalan menuju kedewasaan, dan setiap ujian adalah cara Allah memanggilmu lebih dekat kepadanya. Maka ketika hidup terasa berat, ingatlah, justru disitulah kamu sedang dicintai lebih dalam, karena cinta yang besar selalu diiringi ujian yang besar. Terima kasih saudaraku, sudah meluangkan waktu untuk duduk bersama, merenung, dan membuka hati hari ini. Semoga setiap kata yang terdengar, setiap kalimat yang mengalir, menjadi sebab bertambahnya iman dan tenangnya hati. Aku berdoa semoga Allah memberkahi langkahmu, menenangkan hatimu, menghapus lelahmu, dan menggantikan setiap air mata yang jatuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah hilang lagi. Semoga apapun ujian yang sedang kamu jalani, Allah jadikan itu sebagai tanda cinta, bukan cobaan yang mematahkan. Dan semoga kamu selalu dikuatkan untuk berjalan dengan sabar, sampai tiba di titik di mana kamu bisa berkata, "Ya Allah, kini aku paham, semua ini memang untuk kebaikanku." Jika pembahasan hari ini mengingatkanmu akan sesuatu, jangan lupa tinggalkan tanda kebaikan dengan like, komen, subscribe, atau membagikan video ini kepada siapapun yang sedang diuji oleh Allah. Niatkan bukan sekadar berbagi konten, tapi sebagai bentuk sedekah jariah kecil, agar setiap orang yang tersentuh hatinya melalui pesan ini menjadi pahala yang terus mengalir untukmu. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Doakan siapapun yang sedang berjuang dalam ujian hidupnya hari ini, yang sedang kehilangan arah, yang sedang menahan tangis, atau yang sedang belajar bertahan dalam kesendirian. Dan aku juga mendoakanmu dengan doa yang sederhana tapi tulus. Ya Allah, lembutkan hati kami di tengah ujianmu, kuatkan langkah kami menuju ridhamu, dan jadikan setiap kesulitan kami sebagai jalan pulang kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, teruslah melangkah dengan tenang, karena Allah tidak pernah meninggalkan orang yang tetap berpegang padanya. Kita akan bertemu lagi, insya Allah, di pembahasan berikutnya di Hidup Dalam Makna, dengan renungan yang semoga selalu membuat hati kita lebih lembut, lebih sadar, dan lebih mencintai Allah tanpa syarat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah menjaga hatimu, menuntun langkahmu, dan menjadikan setiap perjalanan hidupmu sebagai jalan menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.